Nah, karena si mutakalim ini mengatakan suatu kata, kalimat atau lafaz. Nah, sedangkan si yang diajak bicara ini sudah paham, jadi dia tidak perlu bertanya lagi. Contohnya, ketika ada seseorang mengatakan Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun artinya Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu, misal, nah, orang yang saya ajak bicara itu sudah jelas dia paham bahwa Zaid adalah orang yang sedang berdiri, maka itu sudah dikatakan mufid, memberi faedah atau dapat difahami. Nah, emangnya ada kalimat yang tidak bisa difahami? Ada, contohnya hal Zaidun. Misal, saya mengatakan hal Zaidun gitu toh kepada teman saya, kepada orang yang saya ajak bicara. Apakah dia paham? Tentu tidak, karena saya hanya mengatakan hal Zaidun. Apakah Zaid? Maksudnya apa? Apakah Zaid sudah makan atau apakah Zaid sedang tidur? Nah, kan nggak tahu. Soalnya pertanyaannya karena cuman hal Zaidun, tidak ada lanjutannya. Jadi walaupun dia sudah lafat, sudah mengandung sebagian huruf hijaiyah, sudah murakkab, sudah terdiri dari dua kata, dua lafat, tetapi dia tidak mufid, tidak bisa memberi faedah, tidak memberi kefahaman, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nah, selanjutnya syarat dari kalam yang terakhir yaitu bil wad'i. Nah, untuk bil wad'i ini ada ulama nahwu yang mengatakan bahwa maksud dari bil wad'i ini dengan disengaja. Ada juga yang mengatakan menggunakan bahasa Arab. Nah, maksud dari yang disengaja itu apa? Yang disengaja itu ketika orang yang mengucapkan itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Nah, jadi yang terakhir itu kan lafadz bil wad'i. Bil wad'i itu ada yang mengatakan disengaja, ada yang mengatakan menggunakan bahasa Arab. Nah, yang disengaja itu maksudnya bagaimana? Jadi orang yang mengucapkan itu mengucapkannya dalam keadaan disengaja. Artinya dia tidak sedang tidur seperti orang lindur. Jadi misal ada orang mengatakan hadza kitabun, walaupun dia sudah lafadz, sudah murakkab tersusun dari dua kata dan juga sudah mufid dapat dipahami hadza kitabun, ini kitab, tetapi dia mengatakannya dengan secara tidur, berarti kan dia tidak disengaja, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nah, ulama lain juga mengatakan bahwa bil wad'i ini menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika ada kata yang ketika seseorang mengatakan Zaid berdiri, maka itu tidak bisa dinamakan kalam karena ada ulama yang mengartikan lafadz bil wad'i ini dengan arti menggunakan bahasa Arab.